Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan pembuatan website PPDB sebagai bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah yang diampu oleh Bapak dosen Budi Aprianto. Presentasi ini direkam untuk menjelaskan proses perancangan serta fitur utama dari website PPDB yang kami kembangkan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Rivaldi. Selanjutnya, Saya M. Sahrul Ramdhani. Saya Rizky Aditya. Saya Destiana Nur Arifah. Saya Cepa Rizky Fadilah. kami akan menyampaikan materi secara bergantian sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuannya dibangun website ini, yaitu untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan menyediakan sistem berbasis web yang mampu mengelola pendaftaran, verifikasi data, serta pelaporan secara terintegrasi, cepat, akurat, dan transparan, sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan data di sekolah. Penjelasan selanjutnya bisa dibantu oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan penggunaan website PPDB, yaitu yang pertama ada beranda, yang dimana beranda ini untuk menampilkan informasi terkait PPDB. Yang kedua ada persyaratan. Jadi fitur ini berfungsi untuk syarat pendaftaran PPDB. Terus yang ketiga ada prosedur pendaftaran, yaitu untuk peserta yang ingin mendaftarkan ke sekolah tersebut bisa dilihat di prosedur pendaftaran. Terus di sini ada jadwal PPDB, yaitu di mana calon peserta didik bisa melihat terkait jadwal PPDB-nya di sini. Terus di sini ada kontak, yang di mana isinya itu di dalamnya ada kontak panitia sekolah, berikut admin sekolah. Di sini juga tertera dengan alamat lokasi sekolah. Oke, di sini selanjutnya ada fitur pendaftaran. Ya, saya lanjut. Jadi di sini langkah-langkahnya untuk mendaftar. Pertama itu di sini. Setelah di sini lalu dilanjut asal sekolah TK-nya. Lalu masukkan bikin paspor. Kemudian dikonfirmasi. Setelah data sudah terisi, langsung klik daftar. Nah, jika daftar sudah selesai, berarti kita akan masuk dengan akun yang tadi. Jadi sebelum masuk itu kita harus membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik login, dan ini tampilan awal pendaftaran dengan nick dan asal sekolah. Tapi statusnya belum terverifikasi karena kita belum ngisi formulir daftar siswa di bawah ini. Jadi kita lanjut isi form pengisian data siswa. Setelah ini diisi dengan nama lengkap, diisi NISN-nya, kewarganegaraan, NIK, tempat lahir,
hari, bulan, dan tahunnya. Lalu pilih jenis kelamin, anak keberapa, jumlah saudara, agama, cita-cita, dan nomor handphone orang tua murid tersebut. Lalu di sini ada hobi, status tempat tinggal, jika tempat tinggal dengan orang tua, ada saudara, asrama, kontrakan, tinggal asrama. Lalu dipilih selanjutnya provinsi. Kabupaten dan kota atau kota. Lalu kecamatan. Sini kita ngisi lengkap formulir untuk data dari sekolahan tersebut. Lalu diisi nomor KIP, nomor KK, nama kepala keluarga, lalu simpan. Setelah itu akan muncul tampilan pendaftaran kita, pendaftaran data siswa. Kemudian dilanjut isi form pengisian data ayah. Penghasilan dan nomor handphone yang aktif. Alur dari pengisiannya hampir sama kayak pendaftaran siswanya ya tadi. Namun ini untuk ayahnya. Lalu klik simpan. Iya, di sini juga reminder ya. Di tadi tuh kalau ada tanda bintang itu wajib diisi. Jadi nggak bisa kalau nggak diisi dia akan gagal. Selanjutnya ini isi form dari ibu, data ibu. Masih sama pengisiannya seperti data ayah tadi. Warga negara, tempat lahir. Lalu klik simpan lagi.
Nah, setelah data itu semua sudah terisi, jadi di sini ada pilihan data isi form data wali. Jadi jika misalkan seperti kakaknya yang ngisi datanya, jadi yang diisi adalah sini. Selanjutnya itu ada form program kelas. Jadi di sini ada dua pilihan. Nah, itu ada kelas reguler dan kelas unggulan. Jadi dipilih ingin di kelas reguler atau unggulan. Lalu klik simpan. Nah, selanjutnya ada cetak bukti pendaftaran. Nah, sekarang buktinya udah ke download. Nah, ini jadi hasil bukti pendaftaran dari siswa tersebut. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya ada cetak surat pernyataan. Nah, di sini sudah ada contoh surat pernyataannya. Kemudian kita lanjut ke bagian akun admin untuk memvalidasi data siswa yang sudah daftar. Nah, di sini sudah ada nama-namanya yang daftar di PPDB sekolah. Untuk fitur-fiturnya di sini aksinya ada lolos seleksi berkas, lolos ujian, dan tidak lolos. Jadi siswa tersebut harus mengikuti persyaratan pengumpulan berkas jika sudah lolos seleksi berkas dan jika sudah mengikuti ujian, maka aksinya lolos ujian. Contoh diklik lolos ujian. Yang Rizky nomor 4, oke. Nah, status di sini sudah berubah menjadi lolos ujian. Mungkin itu saja fitur dari admin dashboard ya untuk memvalidasi siswa-siswa yang udah terdaftar di SPPDB sekolah. Oke, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan eh, website PPDB, khususnya di dashboard admin, yang dimana di sini itu mungkin yang tadi sudah dijelaskan sama teman saya, ketika anak sudah mendaftar ke sekolah dan berkasnya udah sesuai yang ditentukan oleh sekolah. Jadi admin di sini tugasnya hanya untuk memverifikasi yang pertama lolos seleksi berkas. Terus nanti lolos seleksi berkas ini keterangannya akan muncul di user pendaftar. Contoh yang nama Rizky.
Nah, di sini untuk yang berkasnya udah sesuai ditentukan sama sekolah, admin memverifikasi lolos seleksi berkas. Terus nanti untuk tahapan berikutnya, setelah berkas selesai, ada ujian yang dimana itu udah ditentukan sama pihak sekolah. Terus ketika anak udah mengikuti ujian dan di sini admin tugasnya itu memverifikasi bahwa anak tersebut lolos ujian. Nanti ketika anak tersebut lolos ujian, nanti di dashboard user akan muncul keterangan bahwa eh, anak tersebut lolos ujian. Terus di sini di dalam dashboard fitur admin untuk datanya itu bisa diekspor menggunakan Excel. Contoh data siswa. Nah, di sini ya, di sini itu ada file Excel yang dimana di dalamnya itu ada file nama data siswa. Berikut data ayah, data ibu, dan data wali ketika udah diisi sama user bisa diekspor sama admin itu dijadikan Excel. Jadi mungkin untuk penggunaan fitur cukup sekian. Mungkin selanjutnya akan diteruskan sama teman saya. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Dari website ini adalah bahwa sistem informasi PPDB berbasis web mampu membantu sekolah dalam mengelola proses pendaftaran, sertifikasi, dan pelaporan peserta didik baru secara lebih efektif dan efisien. Website ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan data, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data, sehingga proses PPDB menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses oleh pihak sekolah maupun calon peserta didik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pembuatan website PPDB. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran dan manfaat terkait penerapan sistem informasi manajemen dalam proses penerimaan peserta didik baru. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengembangan sistem, kami mohon maaf. Dan kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan semua pihak yang telah menyimak presentasi ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.